berdekatan dengan ini keadaan di waktu kehidupan dia tidak tobat kepada Allah, Allah akan memberikan julukan dia nanti di akhirat mendapat julukan wa'id di jahannam. Barang siapa yang mengali, kalau dia masuk waktu zuhur, baru dia melaksanakan waktu masuk waktu zuhur, dekat-dekat asar, masuk waktu asar, baru dia melaksanakan waktu zuhur. Orang yang macam ini dia lakukan sembahyang seumur hidupnya. Rasulullah Sa'id bin Musayyib mengatakan orang yang macam ini Allah akan sediakan dia wadi di jahannam yang jauh tempatnya daripada neraka dan berbau busuk. Ini orang yang melambatkan sembahyang. Macam mana kalau orang yang tidak sembahyang? Apa yang kita bicarakan orang yang tidak sembahyang, orang yang melambatkan sembahyang itu macam ini. Bagaimana orang yang tidak melakukan sembahyang? Khilafan para ulama, ada yang mengatakan orang ini kalau tidak sembahyang dia wajib dibunuh. Ada juga yang mengatakan orang yang tidak sembahyang ini biarkan 3 hari, kalau dia tidak bertobat wajib dibunuh. Ada juga yang mengatakan orang ini dipenjara. Ada orang yang mengatakan orang ini dipancung, dipotong lehernya. Khilaf ulama. Kalau ada orang yang tidak sembahyang, ini orang yang melambatkan sembahyang saja sudah Allah hukum di dalam neraka yang jauh tempatnya dan berbau busuk. Macam mana dengan keluarga-keluarga kita? Apakah kita sudah mengajak dia dalam sembahyang berjamaah, sembahyang dengan tepat waktu? Rasulullah pernah ditanya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan, "As-salatu an waqtiha." Sembahyang pada waktu. Masuk sembahyang subuh, langsung sembahyang, jangan tunda. Dalam riwayat lain, as-salatu di awal waqtiha, sembahyang pada awal. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihad fisabilillah. Jadi sahabat Nabi kita ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Yang pertama adalah sembahyang pada waktunya. Yang mana kita bicarakan tadi, sembahyang pada waktunya. Kalau dia malah melambatkan, nanti dia kalau dia tidak tobat, Allah menjanjikan wadi di jahannam. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada ibu. Yang mana malam tadi sekali ini ancaman baru bicara tentang masalah berbuat baik kepada ibu bapak dengan supaya kita hadiahkan orang tua kita. Yang mana kalau orang tua kita sudah meninggal di dalam kubur, hadiahkan melalui kita. Macam mana? Itu dengan anak yang saleh juga. Jadi yang kedua adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Di mana antara berbuat baik kepada ibu bapak dan jihad fisabilillah ini ada kaitannya. Karena sahabat Nabi kita datang kepada Rasulullah, seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, saya mau berjihad dengan kamu." Rasulullah mau jihad, datang seorang laki-laki mau jihad bersama Rasulullah. Rasulullah katakan, "Apakah hidup masih kedua orang tua kamu?" Laki-laki tadi itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup." Rasulullah mengatakan, "Tapi imam fajar itu kamu berkhidmat, kamu layak orang tua kamu sama dengan jihad fisabilillah." Coba kita memikirkan, ini jihad kalau dia menang mendapat harta ganimah, kalau dia mati syahid masuk surga. Tapi seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah untuk melakukan jihad fisabilillah, Rasulullah tidak kasih izin. Karena apa? Karena orang tuanya masih hidup. Kata Rasulullah, kalau orang tua kamu masih hidup, maka hendaklah kamu khidmat dulu dengan orang tua kamu supaya kamu berjihad dengan orang tua saja. Dengan khidmatnya dengan orang tua itu sama hukumnya dengan jihad fisabilillah. Kita memikirkan, coba pikirkan, di waktu kita kecil, orang tua kita basuh kita kencing, basuh kita berak, mandiin kita, pakaikan baju kita, pakaikan baju kita, semuanya orang tua lakukan. Tetapi kalau orang tua kita sudah tua, kita pun sudah menjadi orang yang besar, sudah menjadi orang yang sukses, orang tua kita sudah tua. Kita tidak pernah merayakan orang tua kita seperti kita dilayani waktu kecil.
Bahkan kalau jadi di Indonesia, kalau orang tua sudah tua, kalau anaknya menjadi orang yang kaya, orang tuanya dikumpulkan di tempat orang-orang yang fakir jumbo, orang-orang yang miskin, di mana ada suatu tempat namanya tempat jumbo, kumpulan orang-orang tua. Ini anak yang mengantar orang tuanya, kalau sudah tua, dia tak akan lagi untuk mendidik atau menjaga orang tuanya. Dia antar ke tempat asuhan, di mana di sana digawat oleh orang lain. Padahal dia sendiri, dia tidak ingat di waktu kecil orang tua dia, waktu dia menangis orang tua dia yang menjaga. Di waktu dia makan orang tua dia masih makan. Di waktu dia minta duit orang tua dia masih duit. Tetapi kalau dia orang tuanya sudah tua, diantar ke tempat kumpulan orang-orang fakir miskin, orang-orang juga. Mudah-mudahan kita jangan seperti ini. Punya anak macam itu susah banget.